Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Miss harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, nak. Dan tetap semangat meskipun belajarnya di rumah dan dalam keadaan puasa. Insya Allah, Allah lipat gandakan pahalanya ya, nak. Oke kakak dan abang, ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali bersama Miss Umi di pembelajaran bahasa Arab. Hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Marilah kita memulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kakak dan abang, kali ini kita masih di materi yang sama, yaitu al-usratu fil baiti, keluarga di dalam rumahku. Nah, materi yang terakhir itu masih itu tentang mufrodat ya, nah, atau kosakata tentang benda-benda yang ada di rumah. Nah kakak dan abang, Miss harap jangan dilupakan ya, nak, jangan dilupakan kosakatanya. Nah, untuk menguji ingatan kakak dan abang, siapa yang masih ingat apa bahasa Arabnya rumah? Iya, baitun. Bahasa Arabnya halaman? Iya, finaun ya, nak. Nah, kalau bahasa Arabnya teras? Iya, kakak dan abang, kalau misalkan lupa bahasa Arabnya, boleh dilihat materi kita ya, nak. Harus ingat ya. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah Miss harap kakak dan abang mampu membaca kiroah dengan baik dan benar. Kiroah itu bacaan ya, nak. Dan yang kedua, kakak dan abang mampu memahami makna kiroah dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kakak dan abang mampu memahami makna zorof makan. Dan yang keempat, kakak dan abang mampu memahami bagaimana penggunaan zorof makan dalam kalimat. Oke kakak dan abang. Nah, apa itu Miss zorof makan? Zorful makan ya, atau zorful makani. Zorful makani itu adalah kata keterangan tempat ya, kata keterangan tempat. Nah sebenarnya ada beberapa ya, nak. Nah kali ini untuk tahap pertama kita belajar 4 macam. Yang pertama tahta. Nah Miss bacakan, kakak dan abang silakan diulangi ya, nak. Tahta. Tahta di bawah. Tahta di bawah. Di bawah tahta. Kemudian yang kedua, amama. Amama, di depan. Di depan, amama. Amama, di depan. Di depan, amama. Yang ketiga, waro'a, di belakang. Di belakang, waro'a. Di belakang, waro'a. Waro'a, di belakang. Dan yang terakhir, janibah, di samping. Di samping, janibah. Janibah, di samping. Nah itu dia kata keterangan tempatnya ya, nak. Jadi ada kata keterangan di bawah, di depan, di belakang, di samping ya. Oke. Untuk contohnya sebenarnya ada di buku kakak dan abang ya, nak. Contoh yang pertama, coba kakak lihat di buku ya, boleh dilihat di buku ya, nak. Nah, yang pertama itu belum kita pelajari ya, yang di belakang. Yang pertama itu belum kita pelajari. Nah, yang kedua, nak. Yang kedua, alfina'u amamal baiti. Amama tadi bahasa artinya apa, nak? Iya, di depan. Jadi artinya halaman itu di depan rumah. Nah, bahasa Arabnya alfina'u, bahasa Arabnya halaman, alfina'u, albaiti artinya di rumah ya, nak. Jadi alfina'u amamal baiti.
halaman itu di depan rumah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata waro'ah. Contoh kalimatnya, al-bustanu waro'al baiti. Kebun itu di belakang rumah. Jadi ini dia ya nak, kata keterangan tempatnya atau zorful makannya. Kemudian ada kata janiba. Janiba artinya ya di samping. As-suqu janibal masjidi. As-suqu janibal masjidi. Ya, pasar itu di samping masjid. Nah, ini dia kata keterangannya ya nak, yang udah Miss tandai. Nah, kalau yang nomor 5 itu kita belum pelajari, itu nanti namanya huruf zar ya nak, itu belum kita pelajari. Insya Allah akan kita pelajari setelah liburan lebaran ya nak. Kemudian yang terakhir itu ada tahta. Nah, ada kata terakhir tahta. Tahta artinya di bawah. Al-kittu tahtal kursiyyi. Kucing itu di bawah kursi. Nah, oke kakak dan abang, udah jelas ya nak contohnya ya. Jadi ada 4 contoh. Nah, itu ada amama, waro'a, janiba, dan tahta. Oke kakak dan abang, perlu kakak dan abang ketahui bahwa kata sesudah zorful makan tadi, dia huruf akhirnya berbaris bawah. Amamal baiti, dia harus berbaris bawah nak, nggak boleh amamal baitu, nggak boleh. Kenapa Miss? Itu kaidahnya ya, itu aturannya. Waro al baiti, nah nggak boleh waro al baitu atau waro al baita, nggak boleh ya nak. Wajib waro al baiti. Nah, harus berbaris bawah dia huruf terakhirnya ya nak. Nah, kemudian janibal masjidi. Nah, nggak boleh janibal masjida ataupun janibal masjidu, nggak boleh. Dia harus berbaris kasroh atau berbaris bawah ya nak. Nah, yang terakhir tahtal kursiyi. Nah, wajib tahtal kursiyi ya nak, tidak boleh tahtal kursiyu. Ya, jelas ya nak contohnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membaca kiroahnya ya. Kita akan baca kiroah yang pertama. Jadi silakan kakak dan abang perhatikan zorful makannya di teksnya ya nak. Oke, yang pertama, Sulaimanu tilmidun fil fasli. Sulaimanu tilmidun fil fasli rabi'i minal madrasatil ibtidaiyah. Unzur dzaliku. Amamal baiti syurfatun wa fina'un. Janibal baiti dukanun wa wara'ahu bustanun. Fil baiti gurfatud dhaifi wa gurfatul usrati. Wa hujratun wa matbakhun wa hammamun. Nah, itu teks yang pertama ya nak. Nah, coba kita lihat di teks pertama yang manakah dia zorful makan. Ya, ini dia ya nak. Dan perhatikan kata sesudah zorful makan huruf terakhirnya berbaris bawah. Kemudian ada kata zaniba. Dan huruf terakhir kata sesudah janiba berbaris kasroh atau berbaris bawah. Kemudian ada lagi nak. Ini ya ada waro'a ya. Ada waro'a. Oke, kakak dan abang paham ya. Nah, kita artikan dulu ya. Sulaiman tilmizu fil fasli robi minal madrasatil ibtidaiyah. Sulaiman adalah siswa kelas 4 SD. Unzur, lihatlah. Dzalika baituhu, itu adalah rumahnya. Rumah siapa nak? Iya, rumah Sulaiman ya. Amamal baiti syurfatun wa fina'un. Di depan rumah ada teras dan juga halaman. Dzanibal baiti dukanun waro'ahu
bustanun. Di samping rumah ada toko dan di belakangnya ada taman atau kebun. Fil baiti ghurfatud dhaifi. Di dalam rumah ada ruang tamu, wa ghurfatul usrati, ruang keluarga, ada juga hujratun, kamar, wa matbahun, ada dapur, wa hammamun, dan juga ada kamar mandi. Oke. Nah, ini qiraah yang kedua ini ya, Nak, bukan yang ketiga. Boleh Kakak dan Abang lihat aja nanti di bukunya ya, Nak. Kemudian dzalika matbahun fihi ummu Sulaimana wa Maryamu ibnuha. Tilka hujratu Sulaiman. Sulaiman fi hujratihil an. Fi tilkal hujrati sarirun alaihi wisadatun. Wa fi tilkal hujrati maktabun alaihi kitabun wa kurrasatun wa qalamun wa ghairu dzalik. Oke, mana di situ dia yang zorful makannya Kak, atau kata keterangan tempatnya? Nah, kita lihat dulu ya. Oke. Nah, ternyata dia gak ada ya, Nak. Yang ada di sini contoh huruf zar. Oke, jadi contoh zorful makan atau kata keterangan itu ada di qiraah yang pertama. Ya, nampak ya, Nak, penggunaannya ya. Yang perlu Kakak dan Abang ingat, kata sesudah zorful makannya atau kata keterangan tempatnya, huruf terakhirnya harus berbaris kasroh atau baris bawah ya, Nak. Oke, nah tugasnya silahkan Kakak dan Abang tuliskan 3 contoh di samping ya, yang di buku pun boleh, yang melihat slide-nya pun boleh, ke buku catatan Kakak dan Abang. Boleh pilih nomor berapa aja ya, Nak. Tuliskan 3 contoh ya, Nak. Jadi Kakak dan Abang bebas pilih yang mana aja ya. Oke, Kakak dan Abang, Miss harap Kakak dan Abang kerjakan tugasnya ya, Nak, dan dikirimkan ke Miss Umi. Oke, Miss harap juga Kakak dan Abang tetap semangat ya, Nak, belajarnya, jangan sampai putus asa. Dan kalau ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan ke Miss Umi ya, Nak. Hayya naktafi darsana bi qiraati hamdalah. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah, hamdalah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.